Assalamualaikum, sahabat YouTube, pencinta film India Nazar. Jumpa lagi dengan saya di Sinopsis Office Channel. Seperti biasa, buat sahabat YouTube yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya ya, agar sahabat YouTube tidak ketinggalan video sinopsis terbaru dari kami. Baik sahabat YouTube, langsung saja. Video ini berisi sinopsis film India Nazar episode 3 part 3 ya, yang akan tayang pada hari Rabu tanggal 30 Desember tahun 2020. Pada season ini, bermula saat Mehdeswi berkata kepada Ruby bahwa kamu harus membuat Ans mengerti. Ruby mengatakan Ans tidak percaya pada semua ini. Mehdeswi mengatakan kamu harus percaya pada semua ini agar dia percaya. Kamu tidak percaya pada semua ini kan? Mehdeswi mengatakan, jika saya membuat kamu percaya bahwa Ans dalam bahaya, apakah kamu akan menikah dengannya? Ruby berkata, jika kamu membuktikan kepadaku bahwa Ans dalam bahaya, dan aku bisa menyelamatkannya, maka aku akan menikah dengannya. Mehdeswi mengangguk dan pergi. Ruby tersenyum. Sementara itu terlihat Ans mencondongkan tubuh ke dekat Pia, tapi kemudian menjauh. Gelangnya tersangkut di rambut Pia. Ans melepaskan gelangnya dari rambut Pia. Mehdeswi membuat rangoli dari lemon. Dia mengatakan, jika penyihir ada di rumah ini maka ini akan menjadi hitam. Ans datang ke sana. Mehdeswi bertanya, di mana dia? Ruby berkata, Ans kita perlu bicara. Ans tidak menjawabnya, dan pergi. Mehdeswi meminta Ruby untuk tidak menyerah. Saya akan berbicara dengannya. Dia pergi. Ruby melihat tanda lemon. Mohana mengirim pesan untuk melakukan apa yang dia kirim. Ruby datang ke akuarium, dan menggunakan kekuatannya untuk membunuh semua ikan, dan menghitamkan air. Lalu dia tersenyum. Ans mendatangi Rishi, dan mengatakan kamu menghapus jejak sepatu itu. Rishi mengatakan tidak. Ans bilang kamu tidak ingin aku mencentang tandanya. Aku hanya ingin mencocokkan tanda sepatu itu dengan tanda sepatuku. Neha mengatakan ada banyak orang yang memakai sepatu dengan ukuran yang sama. Ans mengatakan itu bisa membuktikan bahwa saya kuliah tadi malam dan melakukan sesuatu. Ans pergi ke kamarnya, tapi Mehdeswi datang ke sana dan mengatakan bahaya ada di dekatmu. Ans bilang tolong tinggalkan aku sendiri. Mehdeswi bilang aku ibumu, kamu harus menikahi Ruby. Dia bilang aku tidak ingin menikah. Mehdeswi bilang kamu harus menikah. Menikahinya dengan cara apapun. Sementara itu, Ruby mengubah lemon menjadi hitam dan terbakar. Mehdeswi mengatakan bahwa Ans harus menikahi Ruby, karena penyihir itu akan kembali. Ans mengatakan kamu sedang membayangkan sesuatu. Ini adalah masalahku, mengapa saya harus mendengarkan Anda? Anda bukan ibu kandung saya. Mehdeswi menamparkan Ans. Semua orang bingung. Chitali berkata, begitukah caramu berbicara dengan ibumu? Ans minta maaf padanya. Mehdeswi menangis. Dia bilang anak bisa asuh atau tidak, tapi ibu selalu nyata. Dia menangis. Chitali membawa Mehdeswi ke dalam. Ans mengenang saat-saat bersama Mehdeswi. Chitali berkata, tolong jangan menangis kakak ipar. Kendalikan dirimu. Dia melihat Ruby. Chitali mengatakan, Ruby apa yang kamu lakukan di sini? Dia bilang lihat Bibi, ada tanda di lantai. Dia bilang aku pergi berdoa. Ini ada di lantai dan lemon berwarna hitam. Mohana mengatakan tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Chitali dan Mehdeswi ketakutan. Ruby mengatakan Bibi lihat di sana. Mereka melihat semua ikan di tangki ikan mati.
Mehdasywi bilang dia datang ke sini. Mohana berkata pada Ruby, kamu harus membawanya ke iblis. Ruby bilang ada sesuatu. Mehdasywi berkata pada Ruby, ketika seorang penyihir menikahi manusia, aku akan kembali. Ruby berkata, jika menurutmu aku menikahi Ans akan menyelesaikan ini, aku akan menikah dengannya. Mehdasywi mengatakan dia akan setuju. Ruby berkata, jangan khawatir, aku akan meyakinkannya. Dia memeluk Mehdasywi dan berkata, bersiaplah Ans. Ruby berkata, sekarang aku akan menghipnotis Ans dan menjadikannya milikku. Anda tidak akan pernah tahu mengapa saya dikirim ke sini. Mehdasywi khawatir. Sekar berkata, jangan sedih hari ini. Dia berkata bahwa orang lain memberi selamat kepada saya atas ulang tahun saya yang tidak diinginkan putra saya sendiri. Ans ingat apa yang terjadi. Citali mengatakan dia pasti tertidur. Dia terjaga sepanjang malam merencanakan pesta kejutan untukmu. Mehdasywi mengatakan, apakah dia mempersiapkan pesta? Neha mengatakan, kita semua merencanakannya. Sekar mengatakan, kamu tidak tahu siapa yang datang ke pesta. Ruby naik ke balkon. Mehdasywi mengatakan, ketika anak saya sendiri, saya tidak ada di sana, mengapa saya pergi ke pesta? Neha mengatakan dia ingin meminta maaf. Dia sangat bersalah. Dia bilang dia bahkan tidak keluar dari kamar. Neha mengatakan butuh waktu baginya untuk berekspresi. Mehdasywi mengatakan, jika dia peduli dia akan datang dan mendoakanku. Dia tidak bertobat atau peduli padaku. Sebenarnya dia tidak menganggapku sebagai ibunya. Ans ada di sana. Dia mendengar semuanya. Mehdasywi berbalik. Dia sudah pergi. Dia mengatakan bahkan jika dia menganggap saya orang lain, dia adalah putra saya. Saya berharap saya bisa memberitahu dia masalah yang dia hadapi. Ruby datang ke kamar Ans. Mohana bilang, aku akan kembali dengan cara apapun dan membawa putraku Ans. Ans kembali ke kamarnya dan duduk di tempat tidur. Ruby memanjat tembok. Dia bilang, aku akan menghipnotis dan membuatnya setuju. Seseorang membuka pintu. Ternyata Neha, Rishi dan Kajal. Ruby bersembunyi. Neha mengatakan pada Ans, kamu kadang-kadang bertingkah seperti anak kecil. Datang dan minta maaflah pada ibu. Kajal mengatakan ini ulang tahunnya. Turun dan minta maaflah. Dia bilang, aku tidak menghormati ibu. Ibu yang tidak melahirkan sendiri, jadi kami tidak harus berbagi cintanya. Dia berkorban untuk kita yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh ibu sejati. Dan aku bilang dia bukan milik kita. Rishi mengatakan, turun ke bawah. Saat Anda saling berhadapan semuanya akan normal. Neha mengatakan, datang. Dia bilang, aku tidak bisa menghadapinya. Kajal bilang, kamu bisa minta maaf. Neha mengatakan, bahkan jika kamu tidak bisa turun maka aku minta maaf, kalau begitu aku akan tinggalkan rumah. Jika Anda tidak menginginkannya saat tinggal di rumah, dia akan benar-benar pergi. Ans bilang baik-baik saja. Dia pergi. Kajal bilang saudara. Neha bilang biarkan dia pergi. Baik sahabat YouTube, demikianlah alur cerita film India Nazar episode 2 part 3. Jangan lupa saksikan sinopsis episode berikutnya hanya di Sinopsis Office Channel. Silahkan berikan pendapat dan saran Anda di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalam.